Perkenalkan, nama saya Ellen Mentan Kwando, NIM-nya 102-19039 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan tentang transistor FET. Nah, apa sih sebenarnya bedanya FET dengan BJT? Nah, dapat dilihat kalau FET itu I-nya itu gate, sedangkan BJT itu base. Di FET itu dia drain, tapi kalau BJT itu kolektor. Terus kalau di FET itu source dan di BJT itu emitter. Terus ada lagi bedanya di bagian sini, yaitu kalau di FET dia itu namanya gate voltage, sedangkan kalau di BJT namanya base current. Terus kalau di FET itu namanya drain current dan di BJT itu adalah collector current. Terus yang terakhir itu kalau di FET itu drain source voltage, sedangkan kalau di BJT itu collector emitter voltage. Nah, sebenarnya itu antara ini dua itu sebenarnya sama saja, cuman ini untuk memberitahukan tentang lambangnya dan ini untuk memberitahukan tentang secara keseluruhan namanya. Kita langsung saja, simbol skematiknya itu seperti ini. Nah, kita mulai saja langsung. Saya ingin menjelaskan tentang biasing in the ohmic region. Ini adalah rangkaian yang ingin saya coba gambar di Proteus. Kita langsung saja kalau begitu menggambarkannya di Proteus. Ini beberapa komponen yang telah saya sediakan yang saya ingin pakai. Ini saya perbesar dulu agar lebih mudah dilihatnya. Nah, sudah itu. Yang terakhir, jangan lupa untuk menempatkan ground. Nah, ini di sini. Terus untuk sumbernya sendiri saya menggunakan DC. Nah, untuk DC-nya nilainya itu saya pengen ambil nilainya 20 volt. Ini juga. Ini 20 volt. Sebentar. Ini 20 volt nilainya. Terus kalau kita run, nah kita pause, saat kita run kita pause, terus tindih sini ya, tindih sini di transistornya nanti akan muncul bahwa nilai VDS-nya itu 117,7 megavolt, terus VDG-nya itu minus 255,8 megavolt dan VGS-nya itu 373,5 milivolt. Oh ya, maaf tadi satunya itu semuanya dalam mili. Nah, demikian. Nah, kita lanjut. Kita lihat bahwa gate bias yaitu atau disebut sebagai VD itu akan sama dengan VDD dikurang dengan ID dikali RD. Sedangkan hard saturation-nya itu atau disingkat sebagai ID dalam kurun SAT adalah VDD dibagi dengan RD. Rumus ini sama saja kalau dari rumus umumnya yaitu V sama dengan I kali R. Nah, terus VGS-nya itu bila sama dengan 0, maka ID saturation-nya itu akan lebih kecil daripada IDSS-nya. Selanjutnya, biasing in the active region. Ini adalah rangkaian yang ingin saya gambarkan. Maksudnya ingin saya buat. Ini kalau misalnya mau cari komponennya di bagian sini ya, pick device. Saya langsung saja ini di sini. Terus resistornya. Ada 3 resistor. Di sini, terus kita sambungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain.
Yang terakhir kita beri arus DC. Sama saja saya menggunakan 20 lagi, 20 volt. Terus kita run, kita pause, terus kita tindih resistornya. Akan muncul nilai dari VDS, VDG dengan VGS-nya. Yaitu kalau VDS-nya itu 18,19 volt, VDG-nya itu 19,09 volt, dan VGS-nya itu minus 905,0 milivolt. Nah, itu mengenai biasing in the active region. Kalau rangkaiannya begini. Nah, kalau VS-nya itu atau dikenal sebagai self bias, yaitu rumusnya itu ID dikali dengan RS, sedangkan apabila VG-nya sama dengan 0, maka berlaku VGS sama dengan minus ID dikali dengan RS. Makanya VGS-nya kita lihat nilainya minus kan? Nah, demikian. Berarti teorinya dengan disimulasikan itu sama. Selanjutnya, kalau misalnya rangkaiannya seperti ini, bagaimana kita langsung saja buat. Ini saya singkirkan dulu. Kita buat resistornya dulu terlebih dahulu. Di sini ada 4 resistor. Terus kita pasangkan. Ini terlalu dekat, jadi saya pindahkan saja. Setelah itu jangan lupa ground-nya. Ground-nya kita pasang, terus sumbernya itu seperti yang tadi saya menggunakan DC. Maaf. Sini. Nah, setelah ini kita masukkan nilai dari si sumbernya itu, DC-nya. Saya masukkan lagi ke 20. Nah, kita pause, terus kita tindih. Nah, ini nilainya muncul VDS-nya itu 69,27 milivolt, VDG-nya 34,66 milivolt, dan VGS-nya itu 34,61 milivolt. Nah, kalau misalnya kita ingin secara matematis, maka dapat dilihat rumusnya itu VS-nya itu akan sama dengan VG dikurang VGS, sedangkan ID akan sama dengan VG dikurang VGS dibagi dengan RS, atau sama saja setara dengan VG dibagi dengan RS. Sedangkan untuk mendapatkan nilai VG, yaitu dengan cara R2 pada gambar ini, itu dibagi dengan R1 ditambah dengan R2 dikali dengan VDD. Nah, selanjutnya biasing in the active region. Ini ada yang two supply source bias dan current source bias. Nah, saya gambarkan saja langsung. Ini dua rangkaiannya. Saya buat di sini. Nah, yang pertama, kita seperti biasa, kita letakkan dulu resistornya. Di sini. Terus ini di sini, terus seperti biasa, sumbernya itu saya ambil lagi sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan DC. Ada 2 di sini, terus jangan lupa ground-nya. Ground-nya di sini. Ground-nya di sini, terus di sini.
nilainya 20. Ini juga nilainya 20. Terus di pause. Nah, ini dapat dilihat nilai dari VDS-nya itu minus 200 nanovolt, terus VDG-nya itu 20 volt, dan VGS-nya itu minus 20 volt. Ini masih ada lagi satu rangkaian. Nah, satunya itu kita gambarkan lagi. Resistor. Kita taruh di sini. Resistornya masih ada satu. Terus ada dua sumbernya DC. Terus ada groundnya. Ini kita sambung. Ini kita sambungkan dengan ground. Ini sumbernya saya pakai lagi 20. Kita run, pause. Nah, muncul nilainya. VDS-nya itu 19 volt, VDG-nya itu 20 volt, sedangkan VGS-nya itu minus 999,7 milivolt. Nah, kalau misalnya kita mau hitung secara matematis, maka apabila dia itu to supply source bias, maka nilai dari arus D-nya itu akan sama dengan VSS dikurang dengan VGS dibagi dengan RS, atau setara dengan VSS dibagi dengan RS. Sedangkan kalau misalnya dia current source bias, artinya arusnya itu ID-nya itu akan langsung sama dengan VEE dikurang VBE dibagi dengan RE. Nah, demikian penjelasan saya tentang FET. Semoga dapat bermanfaat untuk para orang-orang yang menonton. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan lagi terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih.